Welcome to Box Football Show episode 101. 101 ya, salah satu episode terbanyak kita semusim. Karena ada terusannya, biasanya juga kalau kita event tertentu itu ulang lagi. Lagi sehari sekali, tapi kali ini kita lanjut terus lah, tanggung gitu. Dan ini juga terakhir kayaknya di musim ini. Sad. Enggak. Ya napas dulu kali ya. Napas dulu kali ya, napas ya boleh ya. Istirahat. Napas dulu gitu ya. Kalau bebas juga libur ya kan. Dan tapi sosmed jalan terus ya. Sosmed jalan terus. Tapi tenang aja, walaupun kita off sementara nih Box to Box Football Show, tapi box to boxnya tetap akan ada show kan? Maksudnya bukannya football show, tapi akan ada. Yang jelas masih rahasia gak sih? Ada rencana buat kan Olimpiade Under 23. Mau ada rencana Under 23. Yang kedua juga stadio tetap jalan. Wah. Karena stadio kan 8 kali sebulan. Oh iya, itu tetap terus ya. Terus kalah. Saya curhat Waldo aja. Oh iya bener. Wah, hatersnya keluar semua tuh. Kayak hatersnya Afif dan Tio. Sekarang haters Tio, abang itu ngomongin Ronaldo gak? Udah punya haters dari sekali siaran, gila. Enggak, maksud gue itu kenapa gak nanya ke Tio aja sih? Iya makanya. Kenapa ke DM ke lu gitu ya? Mungkin di blog kali. Oh kan Tio gak bisa komen itu kan. Oh iya bener. Kalau Tio gak follow kayaknya gak bisa. Iya. Kalau Afif di komen sama Martunis. Oh iya, Martunis Ronaldo. Pernah foto sama Martunis yang gue bilang, Vip dicariin Vip. Ngomong apa dia? Enggak, di foto lama Vip. Terus Martunis komen apa? Dulu Ganesport gue ketemu dia. Dia waktu itu pengen ketemu Ronaldo, Ganesport numpang apa namanya? Proposal gitu. Tapi Tio sendiri kemarin duduk di tribun nangis tuh kayaknya ya. Jadi dia posting kan seorang anak Ciledug di Berlin gitu kan. Terus kemudian fotonya dia menatap lurus ke arah lapangan gitu kan. Gue gak tahu apakah itu foto dia ambil sebelum atau sesudah pertandingan. Bener. Gitu kan. Atau dia mempersiapkan selebrasi dan foto lemes juga bisa. Terus kemudian gue tap 2 kali kan, gue like gitu. Terus kemudian gue cek komennya, wah banyak yang berempati gitu kan, nangis segala macem. Lihat itu gue malah kemudian mengetik 4 emot tawa. Lo 4 emot tawa ya, ntar gue ngetik 4 huruf I deh. Kenapa tuh? Empati. Nggak, kan. I gitu kan, terus dia bingung. Empati. Iya, empati. Wah, mind blowing sekali Soalnya, nih. Tio tuh kemarin pas lagi hari Kamis apa Jumat sih kita terakhir tag itu. Kamis. Gue parkir seret gitu kan, mundurin mobil Tio naik tuh, gitu kan, Tio datang gitu kan, terus kita sama-sama turun dari mobil, menutup pintu mobil, gue berjalan, terus kemudian Tio, it's coming home. Wah. El football Velva Akasa. Ternyata fansnya coming home with empty hand. Football is coming soon ternyata. Ternyata football is going home ya. Tapi kalau kata Afif kan ini football di tackle bebas juga dia bilang ya, football is coming home ya karena rumahnya adalah Spanyol. Wow, luar biasa. Tapi Tio kemarin ada video-video kan? Bener. Ada namanya gak sih? Dulu kan gue di Papua Jerry's Corner gitu. Qatar Yekan gitu. Qatar Yekan. Qatar Yekan. Pildun. Ini gak deh? Gak ada namanya. Jadi udah aja dia cuma warga gitu gak sih biasanya? Warga, dan berterima kasih pada Adidas yang sudah Wah, terima kasih Adidas, luar biasa. Ya kan Adidas yang menang kan? Pas kan? Spanyol, Argentina. Oh iya, bahagia banget mereka. Lu juga pakai Adidas nih. Adidas. Tapi kemarin ini Nike juga ini merayakan karena atletnya Rodri ya. Rodri. Oh iya, Nike merayakan Rodri. Ikut beriklan juga. Jadi semuanya Rodri itu dia personal ya? Dan memang itu udah Lautaro juga. Oh, Lautaro tuh bolanya ditaruh di gawang tuh tumben. Lautaro tuh. Iya, Lautaro tuh. Lautaro tuh bola di gawang. Iya. Siapa tuh? Adidas. Oh iya bener. Mantap. Keren Adidas emang. Keren sih. Dia mau ngebales Nike yang itu, everyone wants a pair. Tapi itu ternyata bukan iklan resminya Nike. Oh iya, bukan editan doang. Editan Editor yang mau masuk Nike. Iya. Tapi ada video-video Tio ya. Selama di Berlin. Bisa kita lihat nih. Gitu. Box to Box Football. Nih gue sekarang udah ada sama Doi. Kalau nggak ada Doi nih ya, Bapak Adidasler ini nggak bakal ada yang namanya Steven Gerrard lah, David Beckham lah pakai Predator. Sepatu kesayangan lu juga nggak ada. Pak, lu tau gak sih Pak, jasa Bapak tuh besar banget di sini Pak. Saya juga Pak, saya cuma sepatu bola cocok cuma Predator doang karena kaki saya gede. Bapak Pak pernah pikir nggak berapa banyak manusia di dunia ini saat ini berpengaruh Pak, dipengaruhi oleh Bapak. Makasih ya Pak. Saya bersaksi Bapak Adidasler orang baik ya. Orang baik, jadi ya menyenangkan. Nggak boleh nggak sopan. Oke, Bapak Adidasler.
Ya, dan ngomongin Spanyol, ini adalah sebuah hari yang indah, sempurna untuk Spanyol menjadi juara bukan Hermoso. cuma di bola, tapi juga di Wimbledon. Benar, Tenis, Alcaraz. Ini juga berarti dia back to back juga ya, karena Back to back sebelumnya juga. kan Women's Spain ya, Spain yang menang juga, dan di final pun sama ngalahin Inggris juga dengan selisih 1 gol juga kali ini. Jadi Inggris runner up 2 kali. Tenis keren tuh berarti ya, Spanyol ada yang merajai di lapangan rumput. Wimbledon Sama sebelumnya Raja of the Clay. Tapi kan gue sempat Rafael ngomong kan Nadal, waktu kita Roland Garros. Iya, waktu kita udah off cam gitu pas kapan ya, minggu lalu apa. Kayaknya ini lumayan merata nih Spanyol di sport sebenarnya. Maksudnya enggak, maksudnya. Merata. Maksudnya di F1 kan sempat Alonso, terus MotoGP banyak banget. Terus basketnya juga jago. UCL, tim Spanyol. Betul. Terus bola gitu. Jadi ini apakah Spanyol emang negara olahraga? Olahraga ya, negara gila olahraga menurut gue Spanyol. Negara gila olahraga. Secara prestasi tapi ya. Soalnya kalau dari kesehatan tetap nomor 1 tuh masih Italia. Kesehatan. Nah, jadi kan olahraga tuh buat sehat kan. Iya benar. Ada studinya. Benar. Nomor 1 Italia. Iya. Nah. Sebuah info. Iya maksudnya. Jadi maksudnya dia bagus gitu. Karena kan kalau Inggris NHS-nya kurang ya katanya ya. Sebenarnya agak masih antriannya lama, terus kayak penanganannya kan adik gue di sono cerita kayaknya nggak sebagus itu gitu, walaupun banyak disorot pas Covid kan. Bener. Cuman kalau Inggris NHS itu dipuji karena lu bikin orang itu jadi mudah akses, menekan ya satu akses, kedua menekan biaya kesehatan sebenarnya. Yang mana kalau di sini kan BPJS. Iya. Jadi Spanyol resmi menjadi negara dengan koleksi Eropa terbanyak dengan 4 gitu ya, ngalahin Jerman dengan 3. Jadi gue ngerasa fans Jerman kayaknya dukung Inggris ya kalau secara pencapaian gitu ya, walaupun takut kelewat kan. Iya, tapi Inggris kan kalah sama Yunani nih yang udah pernah menang Eropa gitu ya. Tapi kita fokus bahas yang menang dulu lah kemarin ya, Spanyol. Soal kunci kemenangan Spanyol gitu. Yang mana gue gak tahu kalau orang prediksi gimana, cuma gue merasa jangan-jangan final itu lebih membosankan dari yang gue tonton kemarin. Karena kemarin sih sebenarnya ya. Kemarin tuh apa maksudnya? Final kemarin. Jadi gue pikir ini kayak boring banget gamenya. Tapi ternyata enggak. Walaupun di babak pertama peluangnya tuh gak ada yang benar-benar emas ya. Paling kan ya Spanyol kan, Inggris lumayan banyak tuh di belakang. Terus paling kalau Inggris tuh si Kane gak sih yang di blok gitu. Kane di blok, yang paling ini sisanya ya babak kedua tuh udah langsung kenceng gara-gara baru mulai udah ada gol gitu. Tapi secara dari overall gitu, what's your takeaway of this final? Dex, gue liatnya tuh kedua tim sama-sama ngincer sayap kiri ini. Sayap kiri yang beneran, sayap kiri Nico. Ini bukan politik ya maksudnya. Waduh. Kan kalau Spanyol tuh kan lewat Nico Williams tuh di kiri. Duelnya tuh Saka, dan gue ngerasa Saka itu jadi pemain yang paling capek sih semalam. Lu Saka kiri kemarin? Enggak, Saka di kanan kan. ke sisi kiri Oh, Nico. maksudnya sisi iya. Saka itu ketika bertahan ngadepin Nico Williams, tapi ketika menyerang harus mengeksploitasi Marco Kurela. Dan itu capek banget. Nah, sementara di Inggris juga ngincar sayap kirinya Spanyol juga, Kukurea di situ. Nah, Spanyol ngincar sayap kirinya Inggris, Luke Shaw di situ. Kita lihat di akhir babak pertama itu Nico Williams geser dari sayap kiri ke sayap kanan untuk lawan Luke Shaw gitu. Jadi double lah si Luke Shaw itu sama Lamine Yamal dan sama Nico Williams. Itu yang gue lihat, kedua pelatih sama-sama ngincar sayap kiri masing-masing gitu. Itu yang pertama. Duel di tengah juga nggak terjadi. Kenapa? Kita lihat kalau pertama-tama tuh Inggris kan nekan tuh high kan, pressing high. Cuman ternyata cuma terjadi 10 menit. Habis itu mereka pindahin ke mid block, di mana di mid block ini banyak duel terjadi. Foden bahkan main marking Rodri. Jadi Rodri tuh kayak nggak bisa apa-apa di pertandingan itu meskipun dia akhirnya cedera. Dan yang gue lihat juga, biasanya kalau kayak gini Spanyol itu memecah buntuan dengan dua cara, crossing dan tembakan jarak jauh. Crossing mereka di babak pertama itu ada 10 crossing, tapi cuma satu yang berhasil. Jadi itu gagal, cara itu gagal. Dan yang kedua, tembakan dari luar kotak penalti biasanya. Nah, itu gak bisa dilakuin. Kenapa? Karena tadi Inggris mainnya mid block banget. Jadi di sini kayak meng-cancel each other tapi cuma di babak pertama. Di babak kedua Inggris ya lengahnya sih di awal-awal babak kedua. Habis itu pertandingan menurut gue lebih menarik karena habis kebobolan Inggris mainnya terbuka banget. Iya, neken jadi kenceng ya, neken apaan tuh. Tapi itu emang kebiasaannya Inggris gak sih? Ya, maksud gue kadang-kadang mereka tuh agak ini ya, agak terlalu hati-hati di awal, tapi begitu kebobolan tuh baru kemudian all out gitu kan. Terus kemudian setelah menyamakan kedudukan hati-hati lagi gitu. Jadi
cara mereka menghadapi sebuah game state itu, perubahan dinamika pertandingan tuh kayak agak aneh sebenarnya. Kalau buat gue itu agak aneh karena mereka tidak memulai dengan proaktif, mereka memulai dengan reaktif. Begitu kebobolan mereka jadi proaktif. Terus kemudian menyamakan kedudukan, main aman lagi gitu. Jadi menurut gue di pertandingan di mana yang lo hadapi adalah salah satu tim yang paling menurut gue yang paling bisa ngebongkar pertahanan lawan. Kita udah ngebicarain Spanyol waktu lawan Jerman, gimana cara dia ngebongkar pertahanannya Jerman, lini tengah Jerman dengan man to man-nya Jerman itu di break gitu ya. Jadi satu gelandang gerak sini, satu gelandang gerak kemana, kemudian kebuka ruang gitu. Nah, itu kan cara Spanyol memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang bisa banget mengkreasikan peluang, sama mengkreasikan ruang gitu. Nah, kalau misalkan Inggris cara mainnya kayak gitu emang agak kontraproduktif gitu. Kontraproduktif banget kalau gue pikir. Iya. Dan kemenangan Spanyol ini sebenarnya kan memang mereka ya bisa dibilang tim terbaik turnamen secara statistik ya. Bagaimana juga mereka cetak gol paling banyak 15 gol. Berarti terbanyak sepanjang sejarah Euro ya dalam satu edisi ya. Karena terakhir itu 1984 Prancis ketika itu Platini berarti ya. Platini 9 gol top skor. Nah, itu dia. Jadi 9 dari 14. 9 gol top skor. Gila. Belum suka bola gue, tapi gue baru nggak tuh 14 gol 9-nya Platini. Gue bahkan belum lahir itu. Itu kayak 2020 yang golin Sterling terus ya. Nah, makanya kemarin kan Koster cuma 3 kan. Bukan bunuh diri yang banyak 10 atau 11 gitu. Ya. Tapi yang gue lihat top skor paling banyak Platini 9. Gila. Dan dulu jumlah timnya masih sedikit, sekarang udah 24. Sekaligus ini ya kemenangan di final ya. Spanyol itu kan berarti 4 final terakhir belum kalah. Iya, 2008, 2010, 2012 dan sekarang 2024 gitu ya. Sedangkan ya Inggris kalah 2 kali di final back to back gitu ya. Cuma mungkin kalau Spanyol yang menang terlepas dari fans Inggris, gue rasa fans lain akan ngerasa ya udah emang they deserve gitu. Kan ada turnamen-turnamen kayak misalnya Yunani. Aduh kok dia sih gitu. Even Portugal, banyak orang mempermasalahkan, selain gue fans Prancis ya, banyak orang yang mempermasalahkan peringkat 3 terbaik juara gitu. Mungkin itu juga akan ada suara sumbang itu kalau Belanda yang akhirnya juara kemarin di semifinal, karena mereka juga lolos agak terbantu lah hasil lain gitu kan. Terus misalnya bahkan Euro 2000 tuh gue inget Belanda bagus banget tuh, pertama gue suka kan. Belanda bagus banget di grupnya juga menang lawan Prancis. Terus Yugoslavia dibantai 6-1 tapi kalah karena penalti gagal sekali di extra time sekali si Frank de Boer gitu yang lawan Toldo. Jadi ada anti klimaks lah di semifinal, akhirnya mereka kalah gitu. Cuma emang ada Euro yang sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu disukai lah, nggak terlalu pantas nih gitu, ada kayak gitu-gitu. Sedangkan ini kameramen kita ngantuk nih. Waldo tidur nih. Tinggal suara ngorok, orang lagi ngomong aja. Iya. Jadi belum pernah menang. Dan sebenarnya gue juga kemarin sebelum gue sempet MC kan nobar kemarin tuh ya. Terus gue ngeliat statistik gitu, ternyata jangan buru-buru ngejudge ya, buru-buru ngejudge kalau Spanyol unggul duluan. Karena ternyata Inggris itu gak terkalahkan di 6 laga terakhir di Euro kalau jebol duluan. Benar. Cuman Itali soalnya dia golin duluan gitu. Kalau kejebolan duluan baru itu. Tapi menurut gue catatan kayak gitu tuh menurut gue sesuatu yang trivial aja sih. Iya, benar. Jangan dijadiin sesuatu yang masuk ke dalam analisis, karena kan analisis itu lu harus ngelihat gimana cara mereka bermain di in game-nya seperti apa. Iya gitu. Jadi yang kayak begitu kan mungkin game lawan Spanyol sama game-game sebelumnya itu bisa jadi beda situasi gitu loh. Jadi ini mungkin patokan penjudi. Iya, enggak, maksud gue gitu ya. Kalau bukan gue ya. Gue kalah, gue Inggris. Tio nih. Tio Spanyol nih langsung mention kita, gila. Iya, makanya menurut gue jadi patokan ya kayak gitu sebenarnya. Patokan head to head kayak gitu-gitu tuh enggak selalu bisa jadi patokan. Jadi kalau misalkan itu muncul di media itu cuma info tambahan sesuatu yang trivial aja gitu. Dan pasti ada margin-margin yang terjadi gitu. Termasuk sundulannya Declan Rice dan Mark Gahey. Itu kayaknya one of the most defining moments kayaknya. Yang Daniel mau nyapu. Iya itu setara gol kemenangan nggak sih sebenarnya? Iya itu most likely gol loh. Kipernya udah jatuh. Meskipun kalau itu gol ya perpanjangan waktu sih. Maksudnya bukan Spanyol kalah kan. Tapi kan maksudnya Inggris ketika udah misalnya nyamain kedudukan 2 kali, ya pasti mereka secara momentum punya dong. Gitu. Tapi Spanyol tuh punya banyak cerita. 2 diantaranya tuh menarik menurut gue. Yang pertama, orang tuh meragukan Spanyol dari awal turnamen karena materi pemainnya. Ya. Karena pelatihnya juga. Dan lo harus ingat mereka tergabung di grup neraka, tapi bisa memastikan lolos duluan di 2 pertandingan. Sama bersih juga. Pertandingan ketiga mereka bisa ongkang-ongkang kaki, ngalahin tuan rumah, ngalahin juara bertahan Italia, ngalahin unggulan turnamen Prancis, ngalahin runner up kemarin Inggris. Jadi ini Spanyol tim yang lengkap. Terus juga satu hal yang unik dari Spanyol sebelumnya adalah ini beda karena
sekarang mengandalkan Basque Connection, Real Sociedad dan juga Athletic Club. Dan lo kalau ngelihat itu kayak bisa terjadi kenapa? Karena De La Fuente itu berjenjang kan. Dia tuh benar-benar ngurusin nih. Kayaknya Aun nih yang nge-tweet bahwa pelatih tuh yang ideal tuh kayak gini, pelatih timnas. Karena dia udah ngerti dari dasarnya dulu dari U19, U21, terus sekarang tim senior. Jadi dia udah tahu pemain-pemain yang bisa dibawa tuh kayak gimana, pengembangannya kayak gimana. Ini ideal banget menurut gue. Dan terus juga kalau kita lihat Gary Neville bahkan komentar juga salah satu yang bakal bikin Spanyol nggak juara Marco Correa, yang mana jadi salah satu back kiri terbaik di turnamen menurut gua. Sotoy banget nih Gary Neville, Anda yang bikin Inggris nggak juara, bukan Korea nggak bikin Spanyol juara. Karena aku Korea di Euro kemarin itu Korea versi Brighton. Iya, bukan versi Chelsea. Bener. Ya kan? Kita bisa lihat loh, naik turun loh, dia gila. Terus juga punya Lamine Yamal dan Nico Williams, dua pemain yang bersinar banget di turnamen ini. Baru ulang tahun dan dua pemain tengah yang nggak disorot tapi perannya tuh kunci banget, Rodri dan Fabian Ruiz. Jadi menurut gua tim Spanyol tuh lengkap banget dari materi pemain, dari diremehkannya, dari segala macamnya. Yang gak lengkap cuman lagu kebangsaan doang yang gak punya lirik. Nah, sama striker kurang. Striker Tres udah jelasin di 2 episode sebelumnya. Di episode kemarin juga ya dengan permainan kayak gitu, striker tuh cuma butuh membuka ruang doang, gak butuh mencetak gol. Lagian striker siapa yang mencetak gol? Harry Kane 3 gol, Fulkrug, siapa Kai Havertz bahkan gitu. Gak ada striker nomor 9 yang benar-benar subur di Euro kali ini. Ivan Schranz. Jadi Ivan Schranz. Gua kan ngelihat orang kan udah banyak bikin XI terbaik lah, best 11 dari Euro ini. Kebanyakan tuh gak pakai penyerang tengah karena bingung siapa yang mau dipasang di situ. Iya juga ya. Gue sih masang Dani Olmo sebagai false nine. Kalau gue disuruh milih dan gue nggak punya striker siapa, paling Kai Havertz, Musiala juga bukan. Ada Guler lebih banyak main di CAM dan RM. Gakpo juga nggak. Gakpo juga nggak. Karena ada Depay ya. Iya siapa ya? Ya nggak ada. Mbappe juga paling gitu doang. Siapa? Ivan Schranz, Georges, sama Mikel Otatze. Iya itu Georgia. Tapi sebenarnya nggak represent juga sih. Sebenarnya Georgia lebih Mamardashvili kipernya itu kan. 4 game kalau nggak salah 30 save. Buset. 30 save. Itu gila banget ya. Lu bayangin 4 game 30 save. Berarti kan 7 minimal 7 loh 7 per game. Gila. Georgia gila banget ya. Gitu. Tapi tadi kalau kita ngomong soal Nico sama Lamine. Luar biasa. Lamine Yamal kemarin ada foto sama cewek sama seorang anak kecil. Gue pikir anaknya ya. Ternyata adiknya. Karena ternyata seumur beda sama gue 2 tahun bapaknya ya. Berarti masih muda ya. Dia manggil gue om gak sih Lamine Yamal? 16 tahun. Terus ternyata dia sama Nico baru ulang tahun. Jadi gue pikir tuh Lamine Yamal doang. Sama siapa? Sama Nico Williams. Jadi ternyata Lamine Yamal 13 Juli. Itu Nico Williams 12 Juli. Jadi hari ulang tahun yang pas banget lah buat mereka. Birthday boys nih ya. Dan juga Asis kasih pemain termuda ngalahin Pele kan rekornya. Asis termuda juga, terus asis ke Nico Williams yang emang susah ditangkap Pickford. Dan bisa lebih sebenarnya kalau Pickford nggak save yang siapa ya, Lamine ya kayaknya. Itu nendang ke tengah tuh. Nendangnya agak ke tengah kan. Yang dia nepis gitu. Nepis gitu. Gila itu kurang, dia. Kalau pinggir lagi gol. Ya. Tapi gini, kita kan tadi kan ngomongin soal tengah nih Dex, soal ini tengah Inggris main mid block gitu. Nah sebenarnya pas Rodri cedera itu gimana yang lu lihat? Karena Zubimendi nih, gue nggak terlalu terpapar ya sama La Liga. Jadi ketika dia masuk, gimana nih gitu? Karena ketika golnya Palmer itu di daerah kekuasaannya Rodri banget. Golnya Palmer. Ini kalau ada Rodri di situ ditutup sama Rodri. Yang paling simpel ngejelasinnya itu aja sih. Tentang kehilangan Rodri. Iya, jadi itu cukup terasa. Tapi untungnya bisa ke komplement sama yang lain gitu. Lo juga merasa itu sebenarnya titik lemah Spanyol di Zubimendi kemarin? Enggak titik lemah sih. Maksudnya lubang paling enggak. Gimana ya ngejelasinnya? Runutnya tuh sebenarnya kalau misalkan cara ngelihat untuk menjelaskan satu orang pemain mainnya gimana tuh kita harus ngelihat juga timnya mainnya gimana gitu loh, Jar, maksud gue. Jadi kalau misalkan tadi misalnya Dex bilang kenapa Inggris nyasarnya main ke sisi sayap gitu, karena emang Spanyol numpuk di tengah, overload di tengah gitu. Jadi ketika Inggris mau build up gitu ya, wah kita nggak bisa lewat tengah nih karena opsi passingnya dipampat semua. Ya udah kemudian kita langsung direct aja ke sisi sayap, long pass dan itu yang kemudian ngebuat possessionnya Inggris angkanya kecil banget karena kan mereka sering banget kehilangan bola gitu kan.
Yang mana sebenarnya kalau misalkan kayak begitu ceritanya, menurut gue ketika Spanyol mid block gitu ya, lu bisa ini sebenarnya pemain yang di depan itu agak turun, terus kemudian lu bertukar quick passing 1-2 gitu, 1-2 pass, terus kemudian ada pemain overlap gitu. Nah itu buat nge-break overloadnya Spanyol. Nah permasalahan lain kalau di Spanyolnya sendiri, Inggrisnya itu man to man, tadi udah dijelasin juga sama Dex, Foden jaga Rodri, terus kemudian yang di belakang itu ngejaga si Dani Olmo sama Fabian Ruiz gitu. Itu semuanya man to man. Terus kemudian ketika babak kedua si De La Fuente ngeliat kayaknya kalau misalkan Inggris man to man gini terus kita juga nggak bisa nge-break lewat tengah gitu. Kemudian pemainnya diminta buat rotasi posisi. Sebenarnya itu kan rotasi posisi. Jadi kalau lo lihat si Nico Williams itu masuk agak ke half space, Lamine Yamal juga half space, terus kemudian para gelandang yang tadinya agak ke depan agak mundur gitu. Nah itu ngebingungin gelandang-gelandang Inggris yang pengen man to man marking. Ini gue harus gerak ngikutin mereka juga apa enggak gitu. Nah dengan kayak gitu kemudian space-nya tercipta gitu. Nah itu menunjukkan bahwa Spanyol sebenarnya nggak bergantung sama 1 atau 2 individu, tapi bergantung sama sistem. Makanya ketika kemudian Zubimendi masuk, ya udah dia udah bisa masuk ke dalam sistem tersebut gitu. Walaupun dia tipenya agak beda ya sama Rodri ya. Tipenya Zubimendi itu agak defensif kan sebenarnya agak lebih defensif sebenarnya. Makanya kemudian kalau lo lihat stats dia yang paling mencolok dari game tersebut itu semua aspek-aspek defensif, duel, rebut bola, recovery kayak gitu-gitu kan. Itu sebenarnya yang ngebedain, cuman meskipun arketipenya beda, Zubimendi cara mainnya juga ya udah gue ikut rotasi juga, sirkulasi bola segala macam dan ikut bikin bingung lini tengahnya Inggris gitu. Makanya kemudian kalau lo lihat nggak lama setelah itu golnya Spanyol tercipta. Tadi gue udah bilang Lamine Yamal masuk ke half space gitu kan ya, agak lebih menjorok. Terus kemudian yang lebih ngelebar itu si Dani Carvajal kan. Makanya kemudian Dani Carvajal ketika ngerebut bola tek gitu, bukan ngerebut bola, dapat bola gitu yang bolanya itu diarahinnya ke dalam, ke inside gitu kan. Nah, ketika kemudian Lamine Yamal masuk, back-backnya Inggris tuh ke tengah semua. Makanya kemudian kosong kan kirinya itu si Nico Williams tuh kosong gitu. Makanya kemudian langsung bisa finishing. Jadi cara Spanyol ngubah posisi tersebut yang menurut gua itu jadi kunci gitu loh. Kan kita udah sering bahas kemarin ketika lawan Jerman yang jadi fine marginnya adalah gimana mereka finishing sama mendapatkan ruang di lini pertahanannya Jerman gitu kan. Nah, sama juga ketika menghadapi Inggris seperti itu. Jadi meskipun Rodri cedera gitu ya, terus kemudian diganti babak masuk ke Zubimendi, arketipenya agak beda, Zubimendi lebih defensif, tetap aja Spanyol bisa unggul atas Inggris karena kolektivitas taktik tersebut gitu. Dan tadi kan sebenarnya Dex sudah bilang soal De La Fuente ya. Gue merasa ketika jadi tuan rumah di Euro 2016, Perancis ini punya skuad yang menjanjikan ya. Ada banyak pemain muda juga dipadukan sama pemain senior gitu. Makanya kita lihat proyeksinya udah mulai wangi tuh. 18 juara, 16 final, 18 juara, 20 ya kepleset sama Swiss karena nggak punya bek kiri ya, pasti itu ini 22 final, 24 semifinal gitu. Nah, dengan adanya pemain Spanyol yang sekarang ada, karena kan tadi lu bilang De La Fuente bangun dari pemain-pemain yang udah dia familiar juga. 2015 under 19 dia sama Rodri sama Merino. 2019 juara under 21. Ya, berjenjang ya. Dani Olmo, Oyarzabal sama Fabian Ruiz. Nah, pas Otto Olympics juga ada Kukurea sama Pedri, sisanya sama gitu ya. Dan pencetak golnya juga beda-beda nih gitu. Bahkan penentunya kemarin kan Oyarzabal yang mana bukan di posisi aslinya sebagai misalnya striker ya. Dia bermain tanpa striker lah gitu ya. Karena dia cenderung wing kan. Di Sociedad yang ternyata punya 5 perwakilan di final Euro kemarin. Peles 4. Oh iya, Gehi, Henderson, Wharton. Ya gak main. Gak main sih. Tapi paling banyak tuh kemarin tuh klub paling banyak Sociedad 5, 4. Tapi Spanyol Peles. Merino tuh Sociedad ya? Iya, Oyarzabal. Oyarzabal. Merino, Oyarzabal, Zubimendi, Remiro. Oh gak main dia. Yang main berarti 3 ya? Siapa ya? Lupa gue. Lenormand main juga 4. Gila, keren banget. Nah jadi apakah ini memang proyeksi bahwa Spanyol has a very bright future? Sebenarnya ya kalau gue ngeliat bukan ke pemainnya sih, tapi lebih ke De La Fuente-nya gitu. Karena kan kalau misalkan Jerman kan juga berpatokannya juga sama Stuttgart sama Leverkusen kan ya. 2 tim Jerman yang emang musim kemarin lagi nanjak juga gitu. Jadi kemudian pemain-pemainnya wajar aja masuk gitu ke dalam skuad. Terus kemudian kalau misalkan ngomongin Sociedad sih emang beberapa musim terakhir udah oke gitu loh. Jadi emang nama-nama kayak Zubimendi, kayak Merino itu bukan baru musim kemarin doang jago, udah beberapa musim terakhir tuh udah mencuri perhatian semua. Maksudnya gitu. Berarti ini proyeksinya ke depan gitu. Kita akan melihat mungkin
Di Piala 10 tahun ke depan gitu Spanyol akan berbahaya 20 banget. tahun. Iya, masih muda banget gitu. Tapi iya kalau misalkan pemain-pemainnya kayak Nico Williams kayak Yamal, iya cuman menurut gue kuncinya bukan cuman di pemain tapi si siapa De La Fuente-nya karena dia bakal ngelihat juga kan generasi barunya. siapa yang bakal perform, pemain dari mana yang bakal perform gitu kan, lagi bagus-bagusnya masuk nggak ke dalam sistem gue kayak gitu-gitu loh maksudnya. Iya maksudnya dengan pemain semuda ini ya dan juga udah biasa punya chemistry dari kecil ibaratnya gitu kan, dari usia belasan. Terus mereka udah meraih gelar juara, akhirnya dapat mentalitas juara juga, punya pengalaman main di final. Nah maksud gue, ini bisa jadi kita akan melihat Spanyol beberapa tahun ke depan gitu, bahkan mungkin belasan tahun ke depan akan jadi kekuatan yang diperhitungkan. Karena di Euro ini kan gak diperhitungkan Spanyol gitu loh maksud gue. Apakah ini awal dari kayak gue bilang kayak Prancis 2016 kan mereka sempat bagus, habis itu flop kan? Iya. Maksudnya Prancis tuh downfall tuh 2002, 2004 gitu kan. Turun tuh sejak dia juara Euro 2000 dan Piala Dunia gitu kan. Baru ada lagi 2016. Dan Jerman kan sempat gitu juga merajai, tapi sempat flop banget. Bahkan di Euro 2000 mereka punya program yang SSB gitu kan. Sampai akhirnya ketika berhasil 2014, nah sekarang udah mulai ditakuti lagi lah. Nah pertanyaan gue, apakah setelah ini Spanyol akan menjadi negara unggulan dan menguasai Eropa? Arah pertanyaan jadi kayaknya lebih ke materi pemain ya, SDM yang mereka punya kan. Kalau SDM ya Jar, menurut gue ya paling kuat itu di Eropa menurut gue, bukan Spanyol tapi Portugal. Pemain muda juga. Mudanya bagus. Portugal sama Inggris. Nah, tapinya kan beda-beda. Portugal tapinya itu, Inggris tapinya itu gerbang. Jadi emang menurut gue makanya tapi arah pertanyaan dari SDM menurut gue. Dari SDM menurut gue. Dan pelatih juga. Spanyol tuh nomor 3. Maksudnya De La Fuente 80% win rate-nya loh. Iya, maksud gue gini. Jadi kalau misalkan tadi bandingannya kan tadi kan kita habis ngomongin Sociedad banyak nih pemainnya, terus kemudian ngomongin SDM gitu kan. Ya itu kan balik lagi ngelihat juga siapa yang lagi bagus pada musim tersebut dan kemudian cocok gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda menurut gue, Jer. Kalau SDM iya bagus-bagus, tapi kan ketika masuk last selection gitu ya, seleksi pemain masuk timnas itu kan dilihat juga form pada musim yang sedang berjalan itu kayak gimana. Terus kemudian pelatih ngeliat lagi cocok nggak ya masuk skema gue kayak gitu-gitu loh. Itu kan ada faktor-faktor yang menentukan gitu juga gitu. Nah, jadi kalau misalkan ngeliat SDM ya bagus, cuman tetap aja pelatih itu faktor yang sangat-sangat menentukan karena dia yang milih pemain. Betul, gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal selection dan sudah biasa main bareng, itu kan yang kita keluhkan ke Gareth Southgate. Itu maksud gue. Iya. Ya kan? Jadi ketika udah chemistry udah enak nih, udah gue pakai deh Calvin Phillips gitu misalnya. Gue pakai deh Henderson. Cuma sebenarnya dia nggak lagi perform. Nah, itu mungkin maksud lu. Pembedanya adalah De La Fuente akan memilih dari yang recent performance-nya bagus gitu gak sih? Yang mana menurut gue pembedanya antara De La Fuente sama Southgate itu bukan cuman selection. Kalau selection Gareth Southgate relatif oke lah, kartunya beragam gitu kan, kita udah bahas. Kalau De La Fuente ya sistemnya gitu. Karena kemarin kan gue ngebahas ya, sepak bola modern dianggap membosankan karena terlalu taktikal gitu ya. Sebenarnya itu bisa dijawab dengan kemenangan Spanyol ini, di mana lu bisa ngelihat nih pemain-pemain yang bagus, terus kemudian gue kasih sistem yang bagus, jadinya adalah hasil kinerja yang kolektif gitu, bukan sekadar ngendalin 1-2 pemain untuk menciptakan sesuatu yang ajaib gitu loh. Ya kreativitas, flair dalam pertandingan sepak bola itu penting. Cuman kalau misalkan lu cuma ngandelin kreativitas sama flair, tapi tidak dibarengi dengan sebuah sistem buat jadi koridor jalan gitu, itu bakal jadi menurut gua bakal jadi kayak main kayak ayam tanpa kepala gitu. Kita kan udah sering ngebahas ini gitu loh. Jadi tetap aja makanya penting kreativitas, flair, lu punya kemampuan teknik oke itu penting. Cuman kalau misalkan nggak diarahkan, ya bakal ngaco juga gitu loh. Makanya kemudian gue seneng lihat Spanyol juara karena pemainnya bagus, tapi hasil kemenangannya itu hasil kolektif gitu hasil loh. Dari sistem yang ada bagus sistem juga. yang bagus juga gitu. Jadi ada dua hal yang diadopsi oleh Spanyol gitu. Speaking of a system, kita geser ke tim yang kalah nih, Inggris. Ya kayaknya saat kita akan tetap bertahan lah dengan pencapaian dia gitu ya. Tapi apakah capai gak sih? Capai dah. Ya capai maksudnya iya gak sih? Gue gak bilang prestasi loh, gue bilang pencapaian. Dia mencapai final gitu. Kan secara track record sebenarnya bagus kan, walaupun gak juara ya. Maksudnya semifinal World Cup, final Euro, perempat final itu pun karena ya penalti lah gitu. Maksud gue bukan sepenuhnya salah dia, ibaratnya gitu ya kalau mau bela diri. Sekarang final gitu kan. Dan ada watifnya lagi, coba Sunderland Gehi masuk gitu lah. Maksudnya itu tipis lah bisa dibilang gitu. Apakah yang Inggris tetap akan bisa diunggulkan mungkin untuk next World Cup? Aduh, World Cup ya. Kalau menurut gue sih kan unggulan kan nggak selalu cuma satu ya. Paling ada 2 atau 3 salah satu unggulan menurut gue masih gitu. Cuman pasti orang setelah ngelihat
beberapa kali nih ke final gagal terus, pasti akan mau nggak mau arahnya ke Gareth Southgate. Pemain lo tuh emang bagus, tapi pelatih lo itu bukan sebuah pertanyaan yang nggak masuk akal, itu masuk akal menurut gua, karena tadi kayak udah kita bilang Gareth Southgate itu ketika menghadapi sebuah turnamen yang jadi first stepnya dia itu adalah menunggu lawan mainnya gimana, reaktif. Padahal menurut gue nggak apa-apa juga main di turnamen itu proaktif. Tapi ketika pada satu titik di mana ngeliat, wah ini agak susah nih, yaudah kita agak pragmatis sedikit, silakan gitu. Jadi di dalam turnamen tuh harus ada dua menurut gue yang harus dilakukan sebuah tim. Lu punya sebuah bahan baku atau fondasi yang oke, tapi ketika itu tidak bekerja lo punya opsi gitu, bukan plan B terus yang lo pakai gitu, menyesuaikan apa yang ada. Ya tentu saja kita melihat bahwa di turnamen ada beberapa tim yang kayak Yunani gitu ya, tidak bermain indah, tidak bermain bagus, tapi jadi juara gitu loh. Cuman bukan berarti bahwa itu terus yang digunain gitu loh. Ada juga kan tim-tim kayak ya udah kayak Spanyol 7 kali main 7 kali jadi pemenang gitu ya, akhirnya jadi juara. Itu menunjukkan bahwa taktik proaktif bisa kok gitu. Cuman ketika menghadapi 1 atau 2 tim tertentu, kita nggak bisa proaktif nih. Kita harus nyesuaiin diri agak pragmatis gitu, ngeluarin opsi berbeda, itu baru gitu. Bisa kayak gitu. Karena gacanya Inggris kemarin gantiannya Cole Palmer. Dan hampir Declan Rice atau Gehi. Ini juga beda lagi nih orangnya. Gue kayak wow. Gehi juga habis ulang tahun nggak salah deh. Oh iya. Kalau nggak salah. Kayak wah beda lagi orangnya, gila nih Southgate gitu ya. Berarti apakah kita bisa menyimpulkan bahwa ini sebenarnya dengan skuad yang Inggris punya gitu ya, ya emang pelatih nih emang benar-benar pelatih. Kalau ditarik pelatihnya ganti misal De La Fuente yang di Inggris gitu, atau pelatih dengan sistem seperti apa yang sebenarnya cocok untuk menukangi skuad semewah Inggris? Kalau menurut gue cari pelatih yang tidak cupat ya. Cupat tuh apa sih? Apa cupat? Tidak terlalu tidak berpandangan sempit. Ini, gitu loh maksud gue. Kacamata kuda tapi proaktif gitu. Dalam artian kalau misalkan lu proaktif tapi kacamata kuda, enggak, gue maunya nyerang terus gitu. Ketika game statement meminta lu untuk sedikit nahan, lu nggak bisa gitu. Jadi harus ada dua itu kalau misalkan emang tujuannya adalah untuk memenangi turnamen gitu. Menurut gue beberapa pelatih yang yang menangani tim di Euro ini memiliki ciri tersebut. Nagelsmann gitu kan, adaptif juga kan dia sebagai pelatih, walaupun gue punya cara lah. Yang kayak Rangnick gitu juga bisa. Rangnick cuman Rangnick kan cuman selalu menghadapi lawan gue matiin gimana caranya nih gitu loh, bukan gimana gue menyerang lawan gitu. Ya kayak gitu. Jadi harus ada balance antara kedua kayak begitu. Tapi menurut gue Southgate itu cocok sama Inggris. Cocok banget sama Inggris, tapi di masa sekarang. Kenapa? Karena dengan dia yang enggak inisiatifnya gitu, menurut gue dengan pemain-pemain yang dia punya sekarang, ini tuh gaya main yang pragmatis yang bisa membuat dia mendapatkan pencapaian tadi. Cocok buat turnamen gitu. Tapi kalau Southgate misalkan taruhlah era geser eranya lah, mainnya bukan di era sekarang gitu, di era yang Steven Gerrard Lampard gitu, menurut gua gak akan sukses. Atau Southgate suruh ngelatih Georgia, atau Southgate suruh ngelatih siapa gitu, gak akan sukses. Jadi cocok nih Southgate sama Inggris tuh. Masalahnya Inggris bisa naik level gak? Bisa tanpa Southgate gitu. Tapi lo kalau lihat sejarahnya Inggris dari dulu sampai sekarang, main proaktif tuh jarang banget. Bahkan gak pernah. Bahkan kalau gue lihat lagi ya secara turnamen, pemain yang main proaktif itu, yang gue inget ya, ini Spanyol sekarang, Spanyol yang juara dunia juara Eropa, sama Belanda Total Football. Dari tim-tim yang juara tuh ya tim-tim yang bisa manfaatin apa yang mereka punya aja. Tapi sebenarnya cara Southgate udah bener ya, buat mencapai kesuksesan. Tapi mereka nggak bisa itu, kenapa? Karena ya nggak bisa naik level aja. Tapi itu menarik karena Spanyol di era itu pelatihnya beda dua. Satu Aragones, habis itu diterusin sama De Boer. Pun Prancis ketika 98 kan Ayam Jack. Habis itu diterusin sama Roger Lemaire gitu kan. Si Aragones itu bahkan lebih ofensif lagi ketimbang Vicente Del Bosque. Itu emang beneran kayak udah serang sampai mampus gitu. Luis Aragones tuh kayak begitu. Dan tapi menurut gue bahkan mungkin sekali lagi itu beda-beda zaman ya, bagaimana cara menghadapinya juga berbeda. Dan gue ngeliat sebenarnya Spanyol yang ini sekalipun dibilang proaktif gitu ya, mereka tuh bisa kok beradaptasi sama lawan. Berapa kali mereka coba kehilangan Pedri, terus kan kemudian semalam Rodri gitu kan. Nah itu kemudian mereka tahu gitu loh untuk tweak 1-2 halnya tuh dapat gitu loh. Maka itu yang menurut gue sesuatu yang juga harus dimiliki pelatih di level internasional. Ya benar, lu gak harus main cantik atau main bagus, main indah untuk jadi juara, benar. Cuman bahan bakunya udah cukup kan sebenarnya kan, buat Southgate kan. Cuman emang lu harus bisa ngelihat situasi juga gitu, bahwa kalau misalkan dalam setiap hari lu mengandalkan luck doang, berharap bahwa
gue berharap pemain 1, 2, 3 hari ini menciptakan sebuah keajaiban. Itu kan berarti kayak lu mengandalkan waiting for something for happen gitu. Waiting to something gitu. Jadi kadang-kadang lu juga harus bisa memulai berusaha lebih dulu mengatur hasil akhir lewat pengaruh-pengaruh dari taktik segala macam. Itu loh yang harus ketemu balance-nya, dan menurut gue Spanyol punya itu. Kalau Inggris di sistemnya yang nggak ada. Cuman gue mau menawarkan kambing hitam lain selain Southgate, itu Harry Kane sebenarnya. Kenapa tuh? Ya kan punya kutukan Harry Kane kan. Lagi-lagi sebenarnya nggak make sense ya. Tapi gue kalau ngelihat kayak ya ini pemain tuh ngaruh ke mental loh gitu. Pas dia diganti golin gitu. Iya, pas dia diganti golin 2 kali kayak gitu kan gitu. Maksudnya kayak lo kalau nyari kambing hitam selain Southgate, ya mungkin gue sih kalau jadi Harry Kane sih mental gue terganggu sih. Dari final-finalnya Harry Kane, ini pertama kali Harry Kane nyentuh bola dalam kotak penalti lawan Spanyol kemarin. Maksudnya kayak itu pun dikit jumlahnya. Finishing ngetut juga ya. Tapi apakah Harry Kane bisa memutus kutukan ya? Menurut gue bisa, karena dia punya yang namanya Bayern Munchen sekarang. Dan dengan cara nggak main di final. dia tinggal nunggu aja. Menurut gue dia nunggu aja deh, bisa kutukan itu bisa putus, habis itu dia pede lagi menurut gua. Itu ngaruh sih. Itu mungkin mental ya, karena dia punya curse itu, media kayak gitu, akhirnya ketika final dia nggak enak aja gitu. Pasti itu. Dan yang gue sorotin juga kemarin kan Harry Kane diganti, Morata diganti. Ternyata di Copa America Messi sama James juga diganti. Semua kaptennya diganti gitu. Tapi nggak ngambek. Nah kan lu kan yang ngambek gitu. Itu tweetnya dia, tweetnya si Dex itu. Cuman kalau misalkan situasinya di Bayern kan udah pernah kita bahas, itu agak beda ya. Emang Bayernnya aja yang squad bilangnya Harry Kane-nya udah bagus banget. Tapi gini, gue mau bahas dikit aja ya. Kan kalau Prancis nih, Deschamps diminta out gitu sebenarnya. Tapi ada orang ada solusi. Oke, Zidane lah gitu ibaratnya. Ada kayak gitulah. Nah, ini kan orang pada teriak nih Southgate out. Emangnya kalau emang bener out gitu ya, emang solusi yang masuk akal dengan tadi lu bilang soal sistem bisa mengutilisasi pemain Inggris tidak bermain dengan plan gacanya itu ya, plan B segala macam, itu siapa sebenarnya yang cocok dengan tipe pemain Inggris? Karena lu bilang tadi cocok kan? Cocok. Nah itu makanya kira-kira emang siapa yang realistis kalau emang yang makanya yang realistis yang sebenarnya kalau gantiin Southgate jangan cuma teriak Southgate out doang ya. Lu juga boleh tulis yang lagi nonton nih, tulis soal komentar menurut lu siapa yang masuk akal. Ini tuh ini ya. Gak mungkin Nagelsmann, gak mungkin De La Fuente. Enggak, ini tuh kayak pemerintah sini ya. Kalau misalkan kritik harus ada solusi. Tapi menurut Southgate. Tapi enggak apa-apa. Dari beberapa tuh berhasil. Narasinya biar enggak cuma Southgate lagi loh, Ros. Kayak ini yang cocok ini. Kan opini bebas dong. Coba lo dulu deh keluarin nama. Opini bebas dong. Kalau misalkan menurut gua coba cek gimana cara Spanyol itu ngelihat enggak cuman ke nama-nama yang obvious gitu ya. Dia kemudian dapat De La Fuente karena ngerasa bahwa De La Fuente udah bisa di U19, U21 secara permainan bagus, ya udah kita percayakan gitu kan. Dan itu ternyata cara main dia lebih masuk akal ketimbang Luis Enrique gitu loh di Piala Dunia kemarin gitu. Nah, menurut gua kemudian sekarang kalau di Inggris lu kalau misalkan nyari pelatih mungkin coba ke Championship gitu. Banyak kawan canda di mukanya loh, Kieran McKenna gitu kan. Terus kemudian Michael Carrick gitu. Mungkin agak sedikit orang pasti bakal wah di Krito ini belum ngapa-ngapain gitu ya gitu. Jadi itu doang persoalannya. FA harus bisa meyakinin orang ini kok bisa kok dia gitu. Kasih waktu aja segala macam. Sebenarnya sih kalau pengen pelatih dulu sebelum Southgate tuh ya Eddie Howe sih menurut gue yang paling cocok ya. Karena seenggaknya kelihatan lah lu semusim di Newcastle dia bisa menjadikan Newcastle bermain lebih proaktif kan. Itu udah tanda sebenarnya gitu ya. Jadi tinggal diaplikasikan ke timnas Inggris aja. Cuman sayangnya dia udah mengikat kontrak dengan Newcastle gitu, udah agak lewat. Jadi opsi mungkin menurut gue ya lu cari yang pelatih-pelatih yang up and coming gitu menurut gue. Up and coming. Southgate juga kayak De La Fuente kan, maksudnya dia juga ngelatih Inggris muda dulu. Iya betul. Sama menurut gue kalau yang tadi nama-nama disebut itu bisa gak sih nge-handle pressure kayak Southgate, nge-handle pressure gitu. Menurut gua yang perlu dipuji dari Southgate, itu dia benar. Inggris itu meng-handle pressure. Enggak, maksudnya dari nama-nama yang disebut Eddie Howe. Gua bayangin Eddie Howe ngelatih Inggris yang media menekan banget gitu. Graham Potter ada juga nama keluar tuh. Stres kayaknya pasti. Maksudnya gue punya kakak yang taktik nih, taktik gue bagus gitu. Tapi gue gak bisa nge-handle pressure. Kalau Southgate kan taktik gue biasanya, tapi gue bisa nge-handle pressure gitu. Jadi nama-nama yang lo sebut tadi itu belum tentu bisa nge-handle Inggris. Jadi itu harus kita apresiasi ya. Menghadapi Mirror, menghadapi The Sun, menghadapi banyak kritikan. Makanya tadi gue bilang Inggris FA sama Southgate itu cocok. Kenapa? Ya itu itu. Maksudnya lo bisa aja pelatih lebih bagus ada. Pelatih lebih taktikal ada. Pelatih lebih imajinatif misalkan Pep Guardiola tadi ada yang nyebut bisa dimasukin. Tapi cocok gak untuk hot seat? Benar, itu dia. England National Team Coach gitu ya.
Oke, nah tadi ngomongin soal up and coming, Argentina juga ketika memilih Lionel Scaloni sebagai pelatih juga kan ya. Iya benar. Gak banyak yang orang merasa dia udah terbukti, teruji gitu kan. Tapi ternyata bisa menghandle tim dengan baik dan kemarin juga menjadi juara Copa America. Berarti back to back deh. Back to back. 2000 Copa America. Dengan mengalahkan Kolombia di adu penalti, di perpanjangan waktu. Dan bahkan di laga final juga sekali lagi membuktikan bahwa memang ini kayaknya emang wasitnya ngebiarin physical battle kayaknya. Kayak udah aja gitu. Dan katanya dia wasitnya Liga Brazil ya, kalau nggak salah. Iya tapi pokoknya gitu. Karena kalau wasit kemarin final itu juga muda tuh. François siapa itu? Itu pelatih wasit di final Euro kemarin itu umur 35. The youngest referee. 35 masih muda. Seumur bapaknya Lamine Yamal. Lebih tua Lionel Messi. Lamine Yamal kalau foul papa. Gitu. Nah ini kita lihat Copa America ya berjalan juga rusuh dan crowd manajemennya juga. Rusuhnya tahu nggak di mana itu? Mana sih? Di Southgate, di Gerbang Selatan. Iya. Southgate sama Southwest Gate. Wah, pakai itu warga Inggris dan Indonesia ya. Gitu. Gimana lo ngelihat Argentina ini menjadi juara? Karena kan Kolombia juga banyak yang bilang ini redemptionnya James gitu. Ini dalam lapangan luar lapangan dulu. Boleh dua-duanya. Dalam lapangan dulu aja ya. Ya. Tadi physical battle di Copa America ini banyak. Lo tau gak kenapa? Gue lihat kan kalau di sepak bola itu kan dimensi lapangan kan bisa ditentuin ya. Ada 110 sampai 115 kalau salah. Nah di Amerika itu di Copa Amerika sekarang yang semuanya main di Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh seragam milih lapangan yang terkecil. Kenapa? Gak tau, gak dijelasin kenapa. Konsekuensinya apa yang bisa kita lihat kan? Konsekuensinya apa? Bolanya lebih banyak main di area yang narrow dan physical battle lebih banyak. Itulah kenapa physical battle di Copa Amerika jadi lebih intens karena Royal Rumble tuh jatuhnya. Secara karakteristik juga sebenarnya kan individual itu sesuatu yang diselebrasikan di Amerika Selatan ya, kemampuan individu. Untuk menghentikan kemampuan individu ya lu mau nggak mau harus main dengan kekuatan fisik. Seringkali kayak gitu kan, logika aja gitu. Jadi gue inget tuh lu kalau baca manga tuh Fantasista itu kan di manga tersebut diceritakan ada dua orang yang bisa jadi Fantasista yang Jepang. Tapi pelatih ngerasa gue gak butuh dua fantasista dalam satu tim, gue butuh satu. Nah yang satu ini kebuang main ke Amerika Selatan, balik-balik tuh emang dia kakinya tuh banyak luka dan codet gitu. Jadi terus kemudian dia merasa bahwa sebagai fantasista itu membuka cakrawalanya dia gitu. Dimana gue sebagai seorang fantasista tuh gak bisa main aman juga, lo harus bisa menerima kekasaran dari lawan gitu lah istilahnya kayak gitu. Jadi itu menurut gue kenapa kemudian di Amerika Selatan lebih fisikal gitu, karena ada itu battle of individual. Ya, dan Argentina juga juara beruntun ya, berarti Copa, Piala Dunia, Copa, terus punya 16 gelar melewati Uruguay. Ini berarti mirip-mirip ya kayak Jerman Spanyol. Spanyol unggul, Argentina Uruguay 16 nih sekarang 16. Ya. Uruguay cuma 15. Dan ini kemenangan Afif Safi berarti ya. Spanyol sama Argentina nih luar biasa. Tapi Brazil cuma 9 loh. Gue baru ngeh juga ternyata Brazil bukan yang paling banyak ya di Copa Amerika tuh udah lama dari 1916. Gila ya. Gila. Dan juga Messi bengkak. Nangis di bench juga, terinspirasi Ronaldo juga. Ronaldo moment. Nangis juga. Menurut gue Argentina dan Messi tuh dapat momen-momen yang terbaik gitu loh. Yang menurut gue sekarang tuh udah gak saatnya lagi lo ngomongin Ronaldo sama Messi di satu perdebatan lagi. Karena Messi tuh kayak udah dapat segalanya gitu. 3 kali juara Copa, Piala Dunia Copa tuh udah kayak Spanyol. Di final gak main udah kayak Ronaldo. Ballon d'Or-nya udah lebih banyak dari Ronaldo. Apalagi gitu. Udahlah gitu Argentina. Ngomongin apalagi juga Messi gak pensiun aja udah. Masih ada timnas gitu loh. Ya gak sih? Maksud gue udah lu juara Copa America, terus lu juara World Cup, udah kan habis, udah Copa America ya udah Copa America, udah masih menang juga, udah cara terbaik untuk pensiun, mau nyari apa sih kamu Messi? Tapi lu lupa bahwa sebenarnya beberapa pekan terakhir yang justru mengemuka tuh berita Messi mau pensiun sebenarnya. Si De Paul kan sampai bilang kan, gue nggak bisa membayangkan Argentina tanpa Messi. It's a scary thing gitu. Itu hal yang menakutkan buat De Paul gitu ya. Jadi emang kenapa kemudian Messi nangis gara-gara dia cedera kan ya? Cedera. Ankle-nya kalau lo lihat fotonya tuh ankle-nya bengkak sebelah kanan gitu. His last game. Iya. Jadi dia bengkak. Itu ada 2 kejadian di pertandingan tersebut. Kalau lo nonton, pertama pertandingan di menit ke 33 kalau nggak salah. Jadi dia lari crossing pakai kaki kiri, cuman sebelum crossing itu dia lompat. Dan lompat begitu napak kaki kanannya itu dia agak sedikit terkilir kaki kanannya gitu. Nah itu sempat dapat perawatan menit 30-an tuh. Terus kemudian pas menit 60-an yang sebelum akhirnya dia diganti itu, dia ngejar bola kepleset sendiri gitu. Itu udah kelar akhirnya. Terus kemudian setelah diperiksa
ankle-nya bengkak dan kemudian dia nangis. Kenapa kayak begitu? Karena itu bisa jadi final Copa America terakhirnya Messi gitu. Walaupun dia jadi juara Argentinanya, tapi dia nggak bisa bermain sampai akhir gitu. Nah pertanyaannya sekarang kalau misalkan Messi mau apa lagi gitu kan? Kenapa nggak pensiun aja? Jadi emang udah ada pertanyaan itu. Karena ada kabar bahwa sebelum Piala Dunia 2026 dia bakal pensiun gitu. Ada kabar kayak begitu. Soalnya kalau dari segi marketing Piala Dunia 2026 itu adalah puncaknya Messi dan Inter Miami. Kan ya Messi pindah ke Inter Miami, Piala Dunia di Amerika Serikat gitu. Puncaknya tuh di situ justru, puncak marketingnya Messi. Seharusnya ya. Seharusnya, cuman makanya kemudian si De Paul bilang it's a scary thing gitu untuk apa namanya, menurut gue ini hal yang menakutkan untuk dipikirkan Argentina tanpa Messi, dia bilang kayak begitu. Karena kalau nggak salah di Inter Miami itu kontraknya tuh dia tuh masih ada 1 apa 2 musim lagi gitu kalau nggak salah, udah pendek lah. Yeah. Gue soalnya nggak ngerasa itu akan jadi klimaks ya untuk kalau misalnya Messi main di 2026. Gue nggak tahu, masih panjang yang bisa terjadi. Ya, klimaksnya yang jelas lebih klimaks Piala Dunia daripada Copa. Makanya. Apalagi tapi Copanya barengan sama Euro juga. Masih mau lanjut ya udah gitu loh. Tapi kalau Piala Dunia 2026 gue nggak ngerasa it could be apa ya wise gitu loh untuk dia main di situ gitu. Karena gini, Zidane kalah di final Piala Dunia, tapi pensiunnya dengan nyundul orang di final. Menurut gue keren, golin lagi gitu. Maksud gue keren banget itu. Zidane tuh paling keren menurut gue untuk cabut ya gitu. Nah Messi ini ya kalau nggak juara apa gitu. Maksudnya dia nangis kayak Ronaldo tersingkir Portugal, kan kita nggak tahu dia main di Euro kan. Portugal pas kalah di lawan Maroko kan yang dia nangis itu kan. Ya udah itu tuh endingnya jelek banget gitu menurut gue. Walaupun ya gue nggak tahu lah. Ya lo berarti menghakiminya berdasarkan endingnya ya, bukan perjalanan ini. Iya maksudnya kalau perjalanan kan udah lengkap nih. Iya gitu. Maksudnya akan gitu. bagus dengan ending yang bagus. Maksud gue gitu. Akan perfect lah. Jadi ending kemarin bagus menurut lo. Ending tadi pagi. Iya kan ya udah menurut gue juara kan. Juara dan tapi nggak main. Dan rusuh. Ya kan sempat main. Tapi ya menurut gue udah masih ngasih piala lah gitu. Gue rasa ya tetap aja mereka akan senang dengan ada Messi di sana yang dia angkat piala nggak sih? Angkat piala kan. Ya udah gitu. Cuman menurut gue sih kalau misalkan dibilang bahwa Messi nangis endingnya jelek, itu menurut gue salah satu final terseru yang gue tonton dari pertandingan internasional dalam beberapa tahun terakhir. Gue gak bilang ending jelek ya. Kalau dia di Piala Dunia maksudnya main lagi terus taunya kalah di per-8 final, per-4 final gitu loh maksudnya. Terus gak enak, Messi-nya gak kan? Iya, itu sayang aja untuk karir gemilangnya ya. Walaupun kita gak akan ngapus ini, tetap dia adalah keren banget gitu. Tapi aduh sayang deh gitu. Emang lu bisa ke Zidane gitu maksudnya siap gitu. Tapi Argentina siap. Nah itu gitu. Karena dia 2 kali pensiun gak jadi kan. Iya, kita nanya juga apakah ini tim terbaiknya Argentina gitu kan. Banyak yang nanya juga. Ini sebenarnya secara prestasi iya. Cuman secara individu-individu menurut gua enggak. Karena individu-individu tuh lebih banyak lagi yang bagus-bagus tuh zamannya sebelum Messi gitu. Iya betul. Setelah ini tuh enggak. Cuma secara tim ini tuh tim terbaik emang. Tapi ada asteriksnya, big asteriksnya itu adalah Messi. Iya, ketika dia nggak ada, iya. Itu kayak lawan Indonesia. Ya kan gak ada Messi. Oh iya benar. Ketakel tuh Mas Nawi ya. Iya, tapi soal crowd management gimana? Kita kayak harus bahas juga nih ya, karena ya itu menjadi concern kita juga kan, karena crowd management bisa menimbulkan ya hal-hal yang tidak diinginkan ya, tragedi-tragedi yang tidak diinginkan begitu. Copa America 2024. Berikutnya Amerika Serikat juga akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2026 gitu. Ini diprotes oleh banyak pelatih. Scaloni juga sempat protes, cuman diredam karena dia sadar bahwa dia lebih butuh Amerika daripada dia butuh protes. 2 hal. Yang pertama tentang crowd management, yang kedua tentang lapangan. Lapangannya tuh nggak siap, lapangannya tuh nggak rata. Messi cedera juga gara-gara lapangan. Gue lupa ada pemain lagi cedera sebelum ini juga gara-gara lapangan. Lapangan latihan juga sama, jelek juga. Kalau crowd management, Amerika Serikat dianggap gak siap untuk menjadi tuan rumah karena mereka nggak serius. Gua ngerti sih mereka nggak seriusnya mungkin buat negara seadidaya Amerika Serikat. Sepak bola tuh masih bukan kayak utama banget. Kayak ini football. Kolombia, Uruguay, Argentina, Brasil datang ke Amerika Serikat itu menyikapi sepak bola sebagai bagian terbaik dari hidup mereka gitu. Jadi ya nggak siap itu. Yang pertama, yang kedua juga gara-gara ekonomi. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, orang-orang yang datang ke Amerika Serikat juga, apalagi dari Venezuela, Kolombia, Argentina, itu ekonomi lagi sulit semua gitu. Jadi ya kemarin penonton gak bertiket juga banyak yang datang situ gitu. Jadi ya ini tantangan besar yang Amerika tuh nggak relate menurut gua. Makanya siap apa enggak untuk Piala Dunia dengan 48 tim di 2026 itu pertanyaan yang valid banget. Untungnya Amerika punya Meksiko dan Kanada. Sebenarnya tapi kan pusatnya tetap di Amerika kan? Tetap di Amerika. Berarti sebenarnya kejadian ini sebenarnya dalam tanda kutip agak bagus untuk mereka
ini dong trial gitu ya maksudnya. Benar. Bakal gini. Oh kita udah tahu nih masalahnya adalah gini gitu kan. Dan lo kalau merhatiin MLS juga main sekarang. Gila. Maksudnya mereka tuh bukan nggak peduli ya. Menurut gue apa ya? Gak relate aja sih menurut gue. Bukan gak relate, agak kerepotan sebenarnya. Menurut gue agak kerepotan karena kalau misalkan ngelihat crowd management itu kan butuh fokus total sebenarnya ya. Gue tuh agak ngeri ketika ngeliat kemarin ada brawl brawl tuh pertikaian ya di di pertandingan Kolombia lawan Uruguay. Makanya kemudian menurut gue Darwin Nunez itu cukup wajar ngamuk kayak gitu karena ternyata dia pengen melindungi keluarganya yang ada di tribun gitu. Satu pemandangan yang cukup bikin gue takut adalah istrinya Fede Valverde ya, yang dia gendong anak terus kemudian lari turun ke lapangan sebagai cara dia untuk nyari jalan keluar gitu karena udah ada pertikaian di tribun. Yang paling benar emang gitu, ketika ada keributan di tribun lu masuk ke lapangan buat nyari jalan keluar gitu kan. Karena kalau udah kayak gitu tuh gue serem ya, kejadian di Kanjuruhan gitu kan, terjadi stampede kan sebenarnya, crash antar orang di ruang sempit gitu. Terus kemudian kemarin pas pertandingan Argentina sama Kolombia itu ada banyak banget gate itu nggak kebuka, terus kemudian terjadi penumpukan orang gitu kan. Terus kemudian ada juga ditambah lagi dengan penonton nggak pakai tiket berusaha masuk gitu. Jadi sampai masuk ventilasi gitu. Jadi ada banyak banget orang terhimpit di ruang sempit, itu ngeri gitu. Dan ini nggak cuma kejadian di sepak bola. Gue lupa di Halloween tahun berapa tuh yang kejadian di Korea. Yang mana di gang sempit itu orang banyak masuk semua, crash gitu kan, kehimpit semuanya. Itu sesuatu yang mengerikan dan menurut gue bukan kejadian di sepak bola doang, dimanapun gitu situasinya. Jadi kalau overcrowd ya. Iya, makanya kemudian crowd management itu adalah sesuatu yang lu nggak bisa setengah gitu loh. Satu lagi mikirin hal lain, enggak, lu harus fokus ke crowd management tersebut gitu. Lagi kata siapa itu lubang ventilasi, kalau taunya ke septic tank ditipu, bau ya. Ya, itu update yang penting sekali juga ya, terutama untuk crowd management. Ada update juga tentang yang terjadi nih di Indonesia. Wah, apa nih? Oh, internasional dulu deh. Kalau internasional kemarin menang 3-1 lawan Manhattan. Akhirnya. Tapi nggak banyak bisa diceritain dong ya kayaknya. Nggak terlalu ngaruh kan. Sebenarnya kemarin Rossi nge-tweet formasi sih. Kan kalau itu pembedanya menurut lu? OneFF nge-tweet inner Southgate-nya muncul kan dengan main 3 back. Tapi berhasil lah ini. Berhasil menang 3-1 lawan Manhattan. Itu update dari OneFF. Kalau dari Kanjuruhan bakal buka yayasan ya? Kanjuruhannya. Yayasannya namanya apa tuh? Tadi gue lupa. Yayasan mana sih? Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan. Ya, jadi intinya para keluarga korban ini mendirikan sebuah yayasan. Jadi kalau misalkan butuh bantuan hukum, mereka nggak kerepotan harus mencari kemana, siapa yang harus membantu kami. Makanya kemudian didirikanlah yayasan ini gitu. Baru hari ini tadi kayak beritanya. Berita yang tadi gue baca gitu. Yes. Dan ada bansos? Udah masuk ya, nanti dimasukin ya. Karena tiba-tiba masuk itu kita nggak tahu, Ros. Karena pas ketek ini kan kita nggak tahu grafisnya nih. Kemarin pas gue ngomong kartu Uno keluar Sandiaga. Jadi Dex punya waktu lebih panjang untuk mikir kira-kira apa nih. Enggak, orang yang nanya Dex kenapa nggak on cam itu sebenarnya gue ada di posisi Nabil sekarang tuh. Jadi sambil rekaman tuh sambil nyatet. Nah ini kalau gue ada di sini kan gue nggak nyatet nih. Nabil. Tergantung Nabil ntar ngeluarinnya gimana. Di dia deh. Sebenarnya gue bisa aja sih dengerin ulang, cuman males deh kayaknya. Ya itu dia. Jadi harus cepet-cepet juga kan. Bener. Jadi yang buat lo yang bilang Dex petisi Dex masuk lagi nih. Dex gara-gara itu sebenernya. Ini karena dulu ada Parama yang dulu mencatat gitu ya, menjaga editing segala macam. Dia memilih untuk bermusik kembali gitu. Akhirnya itu posisinya itu ya. Iya, ini karena ada kawan kita sebenarnya Waldo kan udah kelar nih tesisnya ya. Tapi dia kalau rekam suka ketiduran. Tapi we love Waldo ya. Gimana ya final Euro terus final Copa America yang ditunda 82 menit gara-gara ini sambil ngerekam tidur tadi ya. Dan juga kita punya pengumuman bahwa tanggal 3 dan 4 Agustus kita akan hadir di Block Fest. Iya, di M Block ya. Itu ngapain kita tuh? Boleh kasih tau gak? Buka booth lah nanti. Buka booth ya. Ada jersey terbaik. Jersey terbaik dari podcast Box juga ada di situ. Nanti ya kita itu ini nggak sih kayak emang flexing gitu jual. Ya kalau kita jualan juga. Sebenarnya kan buka booth buat jualan juga. Jualan juga ya, itu dia. Wah, istri gue harga lagi kalau dijualin tuh jersey gue. Iya. Gue tuh kalau sekarang lihat koleksi jersey gue.
Sejak Bimo. Iya, sejak gitu. Gue kalau lihat koleksi gue ngerasa kayaknya udah nih saatnya yang tepat untuk udahan gitu kayak. Oh serius lo? Soalnya udah mahal-mahal banget. Enggak. Lu kan baru duit udah. melimpah kayak sekarang. Woi, amin. Amin. Sekarang 1 juta aja udah dibilang murah. Serius? 1 juta aja udah bisa dibilang murah jersey. Nggak mahal. Dia udah pensiun duluan soalnya. Gue tuh zaman beli tuh jersey tuh yang dijual di toko kayak Sport Station gitu ya, masih 500.000 gitu. Lelang lawas juga dulu masih murah tuh. Yang sebelum Pange merusaknya dengan bercanda. Gue dulu inget 350.000 aja gue mikir-mikir gitu. Bercanda doang. Sekarang tuh kalau 350.000 kalau beli kalau lihat ada 350.000 ambil aja. Enggak, masalahnya bisa dijual lagi 500.000 sama lo gitu. Tapi ada motif bisnis sih. Gue jujur ada sih. Kalau dulu gue dulu juga kepikiran kayak gitu. Toh gue beli mahal ntar gue bisa jual lebih mahal. Sampai istri gue bilang, aku nggak percaya sebelum kamu jual satu. Wah, tapi nggak mungkin di sini gue jual. Jadi gue bisa bilang ke dia. Nggak kejadian ternyata gue. Oh lu juga nggak? Nggak, gue abis gue beli kayak sayang gue jual, gue simpen aja. Gue banget gitu. Karena gue kadang-kadang beli yang di toko itu 500.000. Terus kemudian gue nyari yang di Classic Football Shirt kan udah lebih mahal lagi kan. Kayak misalkan lu beli tiba-tiba dapat 75 pon gitu kan segala macam. Terus kemudian belum shippingnya harganya berapa gitu. Tapi gue masih merasa ini investasi sih menurut gue ya. Walaupun belum ada hasilnya. Lo tau gak investasi tuh yang bagus tuh sebenarnya masuk nih suka. Brand belum. Enggak, ini masih jersey juga. Lo kalau suka jersey, lo beli 2. Satu buat di lo sendiri, satu buat dijual. Itu yang bikin jersey sama. Iya. Jadi jersey investasi tuh beneran lo pasti bakal mau ngejual itu entah kapan itu. Iya, tapi kan ini investasi. Emang gue Rocky Putih ya beli 2 beda warna. Gue nanya, Bung itu gimana bisa beda? Saya selalu beli 2 sepatu. Oh, modal lebih Bung. Tapi gimana, ada pengumuman di ini? Kita akan break dulu atau? Kita break dulu sih. Ya. Jadi terima kasih banyak ya. Kemungkinan 1 minggu, kemungkinan paling cepat 1 minggu. Tapi bisa lebih lama bisa. Lagi jadi apa yang bisa mereka tonton, Dex? Hah? Sosmed lu. Sosmed ada, sama stadion ada, tetap ada. Yeah. Kalaupun ada program Olimpiade nanti ada. Nah, terima kasih ya. Terus ada iklan kita juga di video. Nah, oh iya benar, bisa disaksikan ya. Terima kasih sudah menyaksikan Box to Box. Selamat buat Spanyol, selamat juga buat Rossi yang di jari kirinya. Aku melihat ada yang bersinar. Udah lama ya. Kan belum diumumin. Ya doa yang baik-baik aja buat kita, semoga sehat terus, biar kita bisa memberikan sajian-sajian boleh memikat buat Rahman juga. Terima kasih buat Waldo, buat Nabil, Tio ya. Semoga balik dengan selamat. Jangan lupa oleh-oleh Tio. Dan kita ketemu di episode selanjutnya dan musim selanjutnya dari Box to Box Football Show. Yeay.